Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Medi, kita jumpa kembali di kanal YouTube Medi Carlo yang penuh inspirasi. Di depan saya ini banyak sekali baju-baju adat Lampung, kemudian juga aksesoris dan perlengkapan orang Lampung yang memang ini sangat harus semua orang Lampung punya gitu. Saya penasaran dengan salah satu orang Lampung masih muda dan usaha jualan aksesoris Lampung dan baju-baju Lampungnya lumayan sukses dan berhasil. Kita nanti mau tahu tipsnya seperti apa. Namun sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan Erwin Tapis. Assalamualaikum Erwin. Waalaikumsalam, Bang. Iya, api kabak Win. Alhamdulillah Wawa. Alhamdulillah Wawa ya. Jadi kalau api kabak itu adalah apa kabar dalam bahasa Lampung, sahabat Medi. Nah, Win, di depan kita ini banyak sekali aksesoris, terus juga perlengkapan Lampung. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu, Win. Yang mana dulu nih yang mau kita jelaskan? Oh, salah satunya dia ada sigar. Jadi sigar ini adalah dia mahkota khas Lampung. Terutama dia buat pakaian perempuan asli Lampung. Biasa dipakai juga buat pesta perkawinan perempuan Lampung. Iya. Terus dipakai buat nari, buat nyambutan adat dan lain-lainnya. Oke. Ini kan ada dua ya, kita kasih informasi dulu nih ke sahabat Medi bahwa sigar Lampung itu ada dua, yaitu sebatin dan juga pepadun gitu. Tapi kitanya adanya sebatin ya. Iya, yang dipegang saya ini contoh sebatin atau pesisir. Jadi pesisir ini dia ada 7 lekuk. Cara membedakannya dari 7 lekuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Kalau pepadun dia ada 7 lekuk dan bentuknya tidak seperti ini. Iya. Oke, mungkin bisa dicari aja di Google seperti apa sigar pepadunnya gitu. Ini apa aja sih? Kayak banyak aksesoris kecil-kecilnya, ini apa ini, Win? Ini namanya dia Kayak kembang goyang ya? Iya, bukan. Bukan ya? Ini buat mengeriakan atasnya, mahkotanya. Jadi lanjutan dari mahkota utama ini. Tapi ini kayak ada yang apa sih, ada yang berat banget, Win. Kayak saya pernah lihat juga nih sahabat Medi yang pakai katanya berat banget pengantennya. Itu kenapa ya? Itu ada karena sigarnya terbuat dari macam-macam bahan, Bang. Nah, ini sudah dipasang ya, Win. Iya. Jadi modelnya seperti ini nanti kalau Iya. ini mau dipasang ya. Jadi bentuk aslinya seperti ini, Bang. Oke. Ini adalah aksesoris wanitanya. Kalau prianya pakai yang mana? Kalau prianya dia bersifat umum. Untuk pesisir sama pepadun bisa Kita geser bisa dulu ya, ini. sahabat media. Dia kalau pesisir biasanya bisa pakai ini atau tanjak. Tanjak tuh yang bersifat kayak lancip, kayak picung. Contoh Ada. Nih sahabat media, kita ambil dulu contohnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Cuma kan picung kan banyak bahannya. Contohnya seperti ini. Biasanya dipakai seperti ini, tapi bahan-bahan dari songket pada umumnya. Oke, ini untuk pria. Nah, ini yang begini-begini model. Ini dia emang peci, namanya peci tukus. Dia memang khas Lampung Barat. Jadi dia dipakai buat daerah tertentu, seperti Lampung Barat. Emang ini khas Kabupaten Lampung Barat. Oke, jadi ini biasanya dipakai untuk acara-acara adat atau seperti apa, Win? Acara adat, pesta perkawinan bisa dipakai buat pengantin pria. Pengantin pria juga Iya. ya. Oke. Nah, kalau yang ini sahabat Medi ini bisa juga dipakai untuk sholat, karena memang sekarang banyak orang-orang Lampung yang ngamin. Kalau ngamin tuh ngeriung ya, kalau kata kita udah pakai yang seperti ini Atau gitu hajatan, ya. iya. Hajatan udah pakai begini, jadi ini sudah simple, bisa dipakai di acara apapun gitu ya. Bukan berarti dia buat acara sakral aja, Bang. Betul, jadi kalau sakral aja mungkin bisa dihitung ya berapa kali ya. Tapi kalau untuk sehari-hari juga bagus ternyata. Oke, kita ke ini apa nih? Kain jung sarat. Kain jung sarat. Dipakainya untuk apa nih, Bang? Banyak kegunaannya. Tapi pada umumnya kain jung sarat ini, jung sarat dipakai biasanya buat pesta perkawinan pada umumnya. Yang ini dia buat dipakai perempuan. Bagus banget ini. Pengantin perempuan. Iya, sesuai, Bang. Dia emang terbuat dari benang emas asli. Ini kalau ini benang emas, Bang, ada 2. Jadi satu benang emas asli, kedua benang emas kristal. Kalau yang digambar ini di foto ini benang emas kristal namanya. Dia beratnya tidak terlalu berat. Dan cahayanya dia lebih wow, lebih mengkilat. Glamor ya. Iya, glamor. Kalau pakai ini glamor. Cara perawatannya gimana, Bang? Ini Bang kayaknya kalau dicuci juga bakal rusak ya.
Kalau sarung tapis ini pada umumnya tidak bisa dicuci, Bang, ya. Jadi kalau dicuci dia rusak. Jadi ini zat kemasan ini nanti hilang. Perawatannya gimana kalau gini? Apa dijemur aja? Perawatannya setelah dipakai dia cukup dijemur. Diangin-anginin aja kali ya. Terus disimpannya cukup dilipat. Jadi dia dilipat itu melindungi dia dari benang emas ini. Cukup dilipat jadi ini. Gimana jadi lipatnya, Bang? Tenunan ininya, benang ininya dia di luar. Kalau disimpan di lemari. Ini yang dalam berarti yang emasnya ini ya? Iya, kalau kita cara penyimpanannya. Oke. Bang Erwin, saya mau nanya juga, Bang. Ini apa ya artinya ini ditenun pakai tangan atau pakai mesin sih, Bang? Kalau dulu dia emang ada mesin khusus ya. Cuma sekarang ini semua pengrajin itu udah jarang gunain yang namanya mesin alat khusus itu, ya. Tapi sekarang ini pada umumnya ini manual, dia cucuk tangan. Iya. Berapa hari proses jadi seperti ini, Bang? Untuk pengerjaannya seperti ini, contoh sarung perempuan seperti ini aja, dan nyampe 2 sampai 3 bulan. Luar biasa. Iya. Jadi sesuai sama. Jadi kalau jangan kaget sama harga, Bang. Karena tingkat keributan pembuatannya emang sangat membutuhkan waktu sangat lama. Iya, dan kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng gitu, sahabat Medi. Barang kita emang dijamin bagus. Dijamin bagus, bagus banget. Kita emang barang-barang pilihan ya. Kualitas ya, Bang. Iya. Kemudian Bang Erwin, apa namanya? Artinya Bang Erwin dengan usaha ini membantu para pengrajin begitu ya, untuk menjual produk-produk mereka. Kerjasamanya seperti apa sih, Bang, sejauh ini sama mereka pengrajin itu, Bang? Sama tingkat pengrajin, kebanyakan yang pengrajin, misalnya pengrajin ada barang, dia orang via telepon atau datang langsung ke rumah saya, ke galeri sini. Bang, ada barang mau nggak? Nah, jadi silakan kalau ada barang. Jadi saya memilih mana yang cocok dan bagus bagi saya, itu yang saya ambil gitu. Jadi memang kualitas yang diutamakan ya. Iya, betul. Saya tidak sembarang ambil karena sarung tapis ini macam-macam, Bang. Nggak semua sama dia. Jadi memang jaga kualitas dan kepercayaan dari pelanggan atau konsumen. Kalau ini sahabat Medi, ini waktu saya nikahan pakai ini. Terus Erwin juga pas nikahan pakai ini ya. Namanya adalah kebung tirai. Nah, kebung tirai. Kalau dulu ini memang luar biasa dan bukan hanya dulu, sampai sekarang pun ternyata masangnya juga nggak sembarangan ya, Win ya. Nggak sembarangan masangnya karena orang Lampung itu ada tahta-tahtanya, kasta-kastanya ada kastanya gitu ya. tersendiri. Betul. Gimana? Ini bahannya apa nih, Win? Kayaknya ribet juga nih masang. Nah, ini motif-motifnya juga sahabat Medi. Kita jelasin motifnya dulu, Win. Nih, ini yang lebar banget ini, tapi umumnya dia ukurnya 4 meter. Jadi dia ini namanya kebung. Kebung tuh yang lebar dia di bawah ya. Ya, yang tirai. Kebung ya. Tirai ada yang ini, misalnya ada manik-manik gewer. Kalau dulu pakai sarung loh, Win ya. Iya. Pakai sarung banyak gitu kan. Kalau sekarang sudah ada tirainya. Itu namanya bukan itu udah beda, lagi. Itu namanya kakedayan. Kalau Lampung Pesisir namanya khususnya daerah Pesawaran, Tanggamus, cukup balak sana ya. Iya, itu namanya kakedayan. Beda lagi dari ini, Bang. Iya. Ini emang sudah pasangannya sama ini, udah istilahnya udah sepaket. Iya, sepaket sama ini. Ya. Nah, kalau kebung tirai ini masangnya gimana ini, Bang? Apa semua ruangan harus diisi atau gimana, Bang? Pada umumnya memasang ini emang biasa di ruang tengah, ruang terbesar, ruang keluarga artinya ya. Nah, masang ini tidak sembarang masang, Bang. Ada tempat terkhusus tersendiri, ada tingkatannya. Jadi kayak tingkatan-tingkatan sebatin, kaja, terus rakyat biasa tuh beda gitu ya, Bang ya? Beda. Luar biasa. Dan yang saya lihat juga nih sahabat Medi, bahwa kalau setiap orang di rumah itu punya kebung tirai. Iya. Kalau nggak ada kayaknya malu gitu ya. Iya, betul. Istilahnya itu sangat wajib bagi semua keluarga. Nah, apalagi pas saudara kita hajatan, ada yang kurang, kita tuh nyumbang minjemin gitu ya. Betul. Nah, itulah kekompakan dari masyarakat Lampung, luar biasa ya. Jadi kalau kita nggak punya, ya dipinjemin sama masyarakat gitu. Tapi kalau bisa ya punya, kan ini salah satu ciri khas dari kita sebagai masyarakat Lampung. Yang satu lagi, ini yang sering dipakai juga, ini selempang ya, Win ya? Iya, namanya selempang atau selendang. Ini makainya nih, sahabat. Jadi ini pada umumnya dia buat menyambut tamu agung atau buat acara buat nyambut tamu-tamu dari jauh. Jadi diselempangkan sama tamu agungnya tersendiri. Nah, kayak tamu kehormatan, kalau misalkan ada acara, ada gubernur, bupati datang gitu ya, pejabat datang, pakai ini biasanya dengan tari-tarian, tari sembah gitu-gitu ya.
Luar biasa. Sambil menyumbangkan sekapur sirih pada tamu tersebut. Benar. Ganteng ya, gagah ya pakai ini ya. Ini kisarannya berapa Pak kalau kayak gini Pak? Oh, untuk harga kita tidak terlalu mahal pada umumnya aja. Kita di sini di budget harga 60.000. 60.000. Iya. Kisarannya dari harga paling murah berapa, paling mahal berapa sih Pak kalau yang Anda jual ini Pak Erwin? Tergantung produk, Bang. Tergantung. Iya. Dari kecil produk sama besarnya produk. Mulai dari harga berapa, Bang? Dari harga termurahnya. Untuk souvenir ya, souvenir ada harga 5.000. 5.000, dari 5.000 sampai tingkat sarung itu ada harga hampir 3 juta. Ada 3 jutaan, iya, 2 ya. juta ada, 3 tergantung bahan. Iya, betul. Tergantung bahan dan kualitas gitu. Dan juga tadi yang disampaikan bahwa buatnya aja berbulan-bulan nih, iya, sahabat betul. Medi, luar Jadi biasa. jangan konsumen di luar sana jangan tergiur sama murah. Iya. Karena tingkat keributan bikin satu produk itu emang sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, khususnya ini tapis Lampung. Pantesan selama ini orang bilang kalau tapis Lampung tuh mahal. Iya, sebenarnya bukan mahal, tapi sesuai dengan produk gitu ya, Bang. Produk, nilai estetikanya ada, sama kayak nilai ininya lah, pembuatannya sangat lama dia. Iya. Bang, pengiriman paling jauh kemana sih Bang? Ini yang pesan online, sekarang kan zamannya e-commerce ya, jualannya online. Iya, sekarang ini sebuah online, semua serba online. Jadi untuk pengiriman kita seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua kita pernah. Seluruh Indonesia kita udah semua, udah menjabar. Karena kita setiap daerah ada reseller. Iya, jadi bukan dari saya aja, kita ada grup reseller khusus. Untuk bergabung nanti silakan di WA saya ya. Okay. Nah, terus nanti saya pasang ya WA-nya ya. Untuk tingkat terjauh kita pernah ke Jepang. Jadi Jepang, Hong Kong, Filipina, sama Hong Kong, Taiwan, Singapura. Jadi dengan negara Asia kita pernah bahkan sampai Uni Emirat Arab. Ya. Bang, itu pembelinya orang Lampung atau ada yang bukan orang Lampung yang pengen pakai gitu? Pada umumnya yang beli ini emang orang Lampung asli kita, jadi mereka migran ke sana, kerja di sana, jadi mereka sangat bangga menggunakan ini contohnya kaos tapis yang saya pakai ini. Iya, ini contohnya. Jadi di sana mereka sangat bangga dengan tapis Lampung. Mereka di sana sangat menjunjung tinggi. Iya, dan keren juga ya, apalagi dipakai sama generasi milenial gitu kan. Style tapi nggak menghilangkan accent dari Lampungnya sendiri ya. Nah ini luar biasa. Banyak ada banyak. Yang mau pesan-pesan boleh nanti WA-nya Bang Erwin saya sisipkan ya di depannya. Oke, luar biasa. Bang Erwin, dengan usaha ini, kenapa sih Bang Erwin milih usaha jualan tapis Lampung atau aksesoris Lampung? Kenapa nggak merambah ke yang lain gitu? Kenapa lebih konsen ke baju-baju Lampung ini Bang? Kalau masalah merambah, kebenaran saya asli orang Lampung, jadi orang Sawaran, khususnya Kecamatan Dondong dan sekitarnya. Jadi saya lebih mendalam dengan produk asli kita, produk tapis Lampung. Iya, betul. Dan karena saya sangat paham dan lebih jadi banyak sedikitnya saya paham tentang tapis Lampung. Dan ini tugas kita juga sebenarnya ya. Betul. Kalau kata orang Lampung, mak sapa lagi, mak ganta kapan lagi. Betul. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau nggak kita, siapa yang mengenalkan? Jadi kita bukan sekedar jualan, tapi kita menjunjung tinggi dan menjaga kearifan lokal luar biasa. Tapis Lampung. Jangan mau dong tapis Lampung tergerus atau kalah dengan produk-produk lain gitu ya. Dan ada target nggak sih Bang supaya tapis ini lebih dikenal begitu? Seperti apa Bang? Kalau target semua pasti ada. Jadi gimana caranya tapis ini ya semakin terkenal aja setiap tahunnya, semakin dilirik orang-orang asing. Apalagi tapis udah internasional, semua orang udah tahu. Jadi berharapnya semakin aja ke depannya. Oke, semakin lebih dikenal iya, lagi. Betul. Ada pesan nggak sih Bang untuk teman YouTube Sahabat Medi Bang? Apa pesannya Bang? Kira-kira untuk lebih menjaga kearifan lokal tadi? Untuk menjaga kearifan lokal, pertama tuh emang cintai budaya tersendiri. Kalau nggak kita, mau siapa lagi yang mencintai budaya kita, khususnya tapis Lampung. Gitu ya. Oke, jadi tetap konsen untuk menjual tapis-tapis Lampung ini. Sukses terus Bang Erwin. Mudah-mudahan usahanya tetap jalan. Terus juga pelanggannya makin banyak. Dan tentunya juga semakin bisa mengenalkan aksesoris Lampung, baju-baju Lampung ke tingkat nasional ya. Oke, jangan lupa untuk sahabat Medi like, share, and comment dan subscribe
channel Medi Carlo ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, karena hidup itu kita tidak melihat dari satu sisi saja, tapi kita lihat dari berbagai macam sisi agar hidup kita lebih bermakna.